Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Nasib guru P3K memasuki babak baru. 3 fraksi di DPRD Padang ajukan hak interpelasi. Buron selama 6 bulan, pencuri sepeda motor diringkus polisi. Teh telur tagak tali, ramuan teh telur dengan cairan herbal. Persoalan tidak diangkatnya 1.228 orang guru honor memasuki babak baru. Para guru itu telah lulus ujian. Akan tetapi, karena kelalaian Wali Kota Padang, mereka gagal menjadi guru P3K Kota Padang. 8 anggota DPRD Padang dari 3 fraksi mengajukan hak interpelasi. Mereka berasal dari fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, dan fraksi Persatuan Berkarya Nasdem. Interpelasi adalah hak anggota dewan untuk menanyakan suatu kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, yang ditemui di kantornya Jumat pekan silam, mengatakan pihaknya akan segera memproses pengajuan hak interpelasi tersebut. Kalau menurut aturan dan regulasinya cukup minimal 7 orang dan lebih dari 1%. Artinya apa? Hari ini sudah ada 3 fraksi dan sudah ada 8 anggota DPR yang mengajukan. Berarti secara aturan sudah terpenuhi syaratnya. Dalam waktu dekat kami atas nama pimpinan akan rapat untuk membahas usulan dari teman-teman. Akan kami lakukan secepat mungkin. Ini masalahnya tertumpang hidup orang banyak. Terkait dengan hal itu, pimpinan DPRD Padang akan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta untuk memperjuangkan nasib guru honor tersebut. Sementara itu, Ketua Forum Guru Honor Lulus Passing Grade Kota Padang menilai peluang mereka untuk diangkat sangat tipis, bahkan sudah tertutup. Namun karena DPRD Padang akan memperjuangkan nasib mereka ke Jakarta, dia berharap Wali Kota Padang pun turut memperjuangkannya. Kami sudah melakukan ujian sebanyak 2 kali. Mohon dibantu, kalaupun ada kami guru lulus passing grade ini dalam arti kata kuado talantung dikanaik, tasipat dikaturun, kami mohon maaf. Kami berharap Wali Kota muncul sebagai superhero atau pahlawan untuk bersama-sama dengan Dewan untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga guru-guru honor ini terperhatikan dan menghilangkan resah gelisah di hati kami dan di tengah masyarakat. Sebagaimana diberitakan, Wali Kota Padang Henry Septa yang terlambat menyerahkan formasi guru P3K yang baru lulus, menyebabkan 1.228 guru honor gagal menjadi guru berstatus P3K. Laude Jardianse melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada Jumat pekan silam menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat. Mereka adalah Arpan Siregar, Lady Afrizal, Tona Amanda, dan Yan LD yang menjadi panitia tender pembangunan RSUD. Diduga keempatnya menerima gratifikasi sebesar 700 juta rupiah. Usai diperiksa, keempatnya langsung digiring ke mobil untuk ditahan selama 20 hari di Lapas Pasaman Barat. Jaksa menilai 4 miliar rupiah lebih dari nilai proyek sebesar 134 miliar rupiah merupakan gratifikasi yang diterima oleh beberapa orang. Sejak tadi pagi kami telah memanggil 4 orang sebagai saksi. Kami dari tim Pisus menetapkan mereka sebagai tersangka ya Pak. Mereka itu semuanya masih tersangkut perkara pembangunan rumah sakit, ya kan? Mereka itu adalah pejabat-pejabat. Hingga kini Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus korupsi tersebut. 1 orang ditahan di Lapas Sukamiskin dalam kasus lain.
2 orang masih menjalani perawatan, dan 8 orang ditahan di sel tahanan Polres Pasaman Barat. Namun jaksa belum memberikan keterangan apakah bupati dan pejabat lainnya terlibat dalam kasus korupsi terbesar di Pasaman Barat ini. Pasalnya, semua proyek pembangunan di sebuah daerah baru bisa terlaksana jika disetujui kepala daerah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang wakil kepala sekolah di salah satu SMK negeri di Bukit Tinggi dibekuk polisi. IF ditangkap karena mencabuli anak laki-laki di bawah umur. Korban merupakan anak dari guru yang mengajar di sekolah itu. Aksi bejat tersangka diketahui ketika orang tua korban tidak menemui sang anak di sejumlah ruangan dan mencurigai anaknya berada di dalam ruang kerja tersangka yang ditutup rapat. Korban kemudian menceritakan dirinya telah dicabuli oleh wakil kepala sekolah. Tidak terima, ayah korban melapor dan polisi menangkap IF di kediamannya di daerah Tabe Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Tersangka mengakui aksi bejatnya tersebut dengan mengiming-imingi korban dengan sebuah telepon genggam. Pada pelaku cabul, yaitu wakil kepala sekolah daripada SMKN. Adapun korbannya adalah anak laki-laki, dia adalah anak daripada guru juga di SMKN. Jadi dengan modus dia memberikan handphone untuk mainan di situ, tapi ujung-ujungnya ada pamrih, yaitu melakukan cabul kepada korban. Saat ini kita sudah ditahan, TKP-nya tetap di ruang waka daripada pelaku itu. Saat ini, pelaku beserta sejumlah barang bukti telah ditahan di Mapolres Bukit Tinggi, sedangkan korban masih trauma. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Oke, Bang. Mangkrak 1,5 tahun karena terkendala pembebasan lahan. Pembangunan tol Padang Pekanbaru segera dilanjutkan. Ditargetkan, pengerjaan Seksi 1 Padang Sicincin tuntas pada pertengahan 2024 mendatang. Dimulainya pembangunan jalan ini ditandai dengan syukuran dan pemukulan gong Sabtu siang pekan lalu di kilometer 2 jalan tol yang sudah rampung. Sejak peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo awal tahun 2018 lalu, pembangunan jalan tol Sumatera Barat Seksi 1 ruas Padang Sicincin dengan panjang 36 km hingga saat ini baru bisa dilaksanakan sepanjang 3,6 km saja. Sejauh ini 77%. Terhenti 1,5 tahun yang lalu gitu. Jadi kita itu berhenti di akhir 2020 itu sudah slow. Slow ya. Ini artinya tidak ada pekerjaan sama sekali. Kita hanya pekerjaan pemeliharaan. Yang itu adalah berarti kita ada tambahan cost overrun kalau kita berhenti atau tidak bisa bekerja maksimum gitu. Anggota DPR RI, Andre Rosiade, berharap pemerintah provinsi segera menuntaskan persoalan pembebasan lahan agar jalan tol segera diselesaikan. Saat ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru menuntaskan 77% dokumen pembebasan lahan. Sisanya masih terkendala persetujuan Mama Kepala Waris. Setiap tahun kami di Komisi 6 DPR RI memberikan persetujuan penyertaan modal negara untuk pembangunan tol Sumatera itu 25 sampai 30 triliun, bahkan 35 triliun ya Pak Kuncoro. Itu setiap tahun kita berikan persetujuan sehingga dana tidak menjadi kendala. Kendalanya yang satu, lamban bin lambe kalau istilah orang Sumatera Barat, pembebasan lahan yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat paling lambat untuk membangun jalan tol dibandingkan provinsi lain seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi. Pembangunan tol Pekanbaru Padang di Riau sudah hampir sampai ke perbatasan Sumatera Barat. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.